Lumen nomor 11.755, 11 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yang Terpecah-Pecah Pasti Runtuh. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 17. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus senantiasa memiliki cara untuk mengajarkan banyak hikmat dan kebijaksanaan kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan segala peristiwa dan kenyataan yang Yesus lihat dan alami dapat menjadi sebuah sumber pengajaran yang ampuh. Hal itu dapat kita baca dalam Injil hari ini. Dikisahkan ada orang yang berkata kepada Yesus bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dengan cara ini, orang-orang yang menuduh dan menganggap Yesus mengusir setan dengan kuasa yang juga berasal dari setan, bertujuan agar popularitas Yesus hancur dan kehilangan kepercayaan. Sementara yang lain meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab
kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Saudara-saudari terkasih, Yesus melanjutkan pengajarannya tentang perbedaan mendasar antara kekuatan Allah dan kekuatan roh jahat dengan berkata bahwa jika Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada manusia. Yesus pun membuat sebuah perumpamaan dengan berkata, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Kemudian Yesus menegaskan bahwa siapa yang tidak bersama Yesus berarti orang itu melawan Yesus, dan siapa tidak berkumpul bersama Yesus berarti orang itu mencerai-beraikan. Dari sini terlihat jelas bahwa Allah yang hadir dalam diri Yesus senantiasa menyatukan, sedangkan kekuatan jahat senantiasa berusaha mencerai-beraikan kita. Saudara-saudari terkasih, hakikat Allah adalah kasih. Kasih akan selalu berusaha menyatukan yang tercerai-berai, mengumpulkan yang terserak, dan mempererat tali persaudaraan, termasuk mereka yang bermusuhan satu sama lain. Hasilnya adalah sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kita bisa mengibaratkan kasih yang menyatukan ini dengan sapu lidi. Sapu lidi sangat kecil dan mudah patah. Tetapi jika sapu lidi disatukan dan diikat, akan menghasilkan kekuatan yang hebat. Semakin banyak sapu lidi yang diikat dan disatukan, semakin besar pula kekuatan dan daya yang dihasilkan. Sedangkan hakikat kekuatan jahat, yakni iblis, adalah kebencian. Kebencian akan selalu berusaha untuk memisahkan, menghancurkan, mencerai-beraikan, dan memecah belah. Kekuatan jahat ibarat sapu lidi yang tercerai-berai, sehingga mudah dikalahkan. Dan Yesus telah membuktikan kekuatan jahat yang sudah tercerai-berai itu. Yesus dengan mudah mengalahkan kekuatan jahat karena kekuatan jahat sudah tercerai-berai. Demikian pula hidup manusia. Manusia akan kuat jika satu sama lain saling mengasihi dan menolong tanpa mementingkan diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, kekuatan jahat tidak mungkin menang melawan kekuatan Allah yang bekerja secara penuh dalam diri Tuhan Yesus. Maka yang bisa iblis goda dan pengaruhi hanya manusia yang memang sangat lemah. Oleh karena itu, dari abad ke abad,
kekuatan jahat, yakni iblis, berusaha menggoda dan mempengaruhi umat manusia. Iblis akan berusaha menghancurkan keluarga-keluarga Kristiani dengan menggoda dan mempengaruhi suami dan istri untuk bercerai atau berpisah. Jika suami dan istri bercerai, maka kehancuran akan melanda keluarga itu. Dan jika terjadi, maka hal itu merupakan sebuah kemenangan besar bagi iblis. Selain itu, iblis berusaha untuk menghancurkan kelompok-kelompok dalam gereja dengan menggoda dan mempengaruhi anggotanya untuk melawan pemimpin-pemimpin mereka atau bertengkar dengan sesama anggota. Akibatnya, satu persatu para anggota meninggalkan kelompoknya. Selanjutnya, bisa kita tebak bahwa kelompok itu sedang berjalan menuju kehancuran. Sebab keluarga atau kelompok yang tercerai-berai dan terpecah-pecah dan akan hancur. Sementara yang hidup dalam kasih akan kuat dan kokoh. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk menyatukan atau memecah belah yang akan membawa manusia kepada kehancuran? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan bahwa yang terpecah-pecah atau tercerai-berai akan hancur, sedangkan yang bersatu dan hidup dalam kasih akan menjadi kuat dan tak tergoyahkan. Curahkanlah roh kasih-Mu untuk menyatukan gereja dan umat-Mu yang tersebar di seluruh dunia. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.